Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak semuanya? Sehat nggih? Masih tetap semangat? Insyaallah. Pembahasan kita masih berlanjut tentang al-futur, bahwa futur itu adalah terputus setelah bersambung, diam setelah bergerak. Ada dua pondasi yang harus dipahami, bahwa setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ini masa semangat. Tapi di masa semangat pasti ada masa futurnya, ada masa fatrah, jeda. Tapi kalau semangatnya dalam ketaatan, dia dalam keberuntungan, dan apabila futur dalam kemaksiatan, dia rugi. Maka di saat terjadi futur itu kan paling tidak dia hanya malas atau bosan. Parahnya adalah meninggalkan, ya, meninggalkan, tidak lagi mau melakukannya. Maka kemarin sudah kita sampaikan asbab-asbabnya baru dua, yang insyaallah malam ini kita teruskan. Salat serta salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, uswah dan qudwah hasanah kita semuanya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas al-asbab, yakni sebab-sebab terjadinya futur. Yang pertama adalah al-ghullu fid din, berlebih-lebihan di dalam masalah agama, terlalu dalam atau dia melampaui batas syariat, dalam tetapi tidak berdasar. Kalau dia dalam berdasar, insya Allah tidak akan bingung. Misalnya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kemudian yang terakhir adalah Daud, sehari puasa sehari tidak. Dia kalau terlalu dalam, terlalu semangat, dia mau puasa tiap hari, ya, padahal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka selain dia capek, dia tidak mendapat pahalanya. Qiyamul Lail gitu juga, enggak pernah tidur, tiap malam bangun, ya, berlebih-lebihan tapi tidak berdasar. Dasarnya apa? Kalau kita puasa yang mengikuti Rasul, ketika sholat pun mengikuti Rasul. Maka sejauh mana kita beramal, kalau ada dasarnya kita akan kembali, ya. Yang kedua adalah as-sarafu wal mujawaza al-haddu fi ta'at al-mubahat, yakni berlebih-lebihan atau dia melampaui batas di dalam hal mubahah, hal-hal yang mubahah, yang dibolehkan. Bahwa
Yang kemarin kita contohkan adalah tentang masalah makan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, bahwa beliau mengatakan, ya ma mala'a ibnu Adam wi'a'i syarri min batnihi, ma tidaklah mala'a terpenuhi, ya, lambungnya ibnu Adam dari wi'a'nya itu adalah lambungnya, ya, atau usus-ususnya ini, ya, min batnihi, dari makanan dalam perutnya ini penuh. Maka dia kalau terlalu banyak makan, mudah untuk mengikuti syahwat, berat untuk melakukan ibadah, malas-malas, ya, atau mudah bosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, maka berhiaslah kalian setiap kali ke masjid. Wa kulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu ada hal yang ditegaskan oleh Rasulullah, iyakum wal batnah fit ta'am wasyarab, hendaklah kalian menghindari daripada penuhnya perut dari makanan dan minuman. Fa innaha mufsidatun lil jasad, karena itu akan merusak badan. Maurasatul lil saqam, dan itu menjadikan hati kita bisa keras. Maksalatun anis shalah, akan juga membawa kemalasan di dalam salat. Wa alaikum bil qasdi fihima, hendaklah kalian seimbang di dalam makan dan minum, ya, jangan berlebihan. Fa innahu aslaha lil jasad, karena dengan menyeimbangkan makan dan minum itu menjadikan badan menjadi baik. Wa ab'ada minas sarab, dan menjauhi daripada sifat berlebih-lebihan. Wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbidul al-khabaru as-samin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan badan yang besar. Maaf ya, jadi di sini nanti jangan tersinggung, ya, karena badan besar ada juga memang besar dia berpenyakit, ada juga besar memang dia pawaannya gitu, sehat, kuat, gitu ya. Tapi di sini Allah mengatakan tidak suka dengan yang samin, ya. Wa innar rajulu la yuhlika hatta yudrisa syahwatu ala dini, karena itu orang yang besar badannya atau gemuk dikit kan, dia mudah apa untuk mengikuti syahwatnya, ya, ala dinihi, ya, atas agamanya. Maaf ya, bukan nanti ini nanti yang enggak, saya enggak, nah itu jenengan enggak, berarti yang dimaksud di sini yang selemu, malas-malesan, wangel, ya, nah itu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mufarraqa al-jamaah wa itarul hayatul uzlah wa tafarrud, yakni memisahkan diri dari jamaah, dari bersama-sama, dan dia mengutamakan untuk uzlah, menyendiri, ya, menyendiri, atau tafarrud, memisahkan diri. Dzalika anna at-tariq at-tawil, ketahui bahwa perjuangan kita di dunia ini adalah masa yang panjang, wal ab'ad, yang jauh. yakni kalau kita berjalan juga di dalam perjalanan yang jauh pasti banyak rintangan-rintangannya,
ya. Kasirul uqubat, banyak ikop-ikop atau apa, rintangan-rintangan. Fi hayati ila tajdid, ya, untuk mengarungi kehidupan kita ini. Fa idza sara al muslim ma'al jamaah, kalau kita itu menjalani kehidupan ini dengan bersama-sama atau dalam perjalanan itu bersama-sama, ya, berjamaah, wajada nafsahu dauman, kita akan mendapatkan diri kita itu bisa istiqomah, bisa dauman, istimror, ya, bisa berkelanjutan. Kita melakukan pekerjaan sendiri itu akan lebih mudah futur, ya. Tapi kalau berjamaah ada masanya, tetapi daumannya lebih banyak. Tapi di saat kita futur, disitulah fungsinya yang lain untuk menasehati atau mengingatkan, ya. Dauman, mutajaddidu an-nasyat, senantiasa timbul apa, semangat baru, ya, kalau bersama-sama, ya. Qawilul iradah, dan cita-citanya kuat, ya, kemauannya kuat. Shadiqul azimah, dan tujuannya juga azimah, kuat. Amma idza syazza 'anil jamaah, dan apabila kita melepaskan diri dari berjamaah, dari berkelompok, ya, bersama-sama, fa wafara fiha, ya, memisahkan diri, fa innahu sayak qadu anil sayap qadu may yujaddidu nasyat, dia akan kehilangan orang-orang yang bisa memberi motivasi dirinya. Wa yuqwi iradatu, yang menguatkan keinginan kemauannya. Wa yuharri himmatahu, dan kehilangan orang yang membakar semangatnya, nah, itu. Jadi bukan berarti mufarraqah atau uzlah itu tidak baik. Ada kalanya kita nanti sendiri itu lebih baik daripada bersama-sama, ya. Tetapi berjamaah itu lebih baik daripada sendiri, ya. Tapi kalau ada di masa sendiri lebih baik dari jamaah, maka itu lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih uzlah, ya, tahannus di gua Hira, untuk menghindari kemaksiatan, kerusakan umat saat itu. Beliau uzlah, tahannus di gua Hira, meminta sama Allah untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan masyarakatnya, ya. Di situ beliau mendapatkan wahyu, ya. Jadi kita kehilangan yang membakar semangat kita. Wa yazkuruhu bi rabbi fasaya ummu yu'ammil. Kalau kita sendirian, ya, kita akan mudah bosan, ya, kita akan mudah meninggalkan. Lam yaqta yaqudu, ya, maka itu semua mudah untuk kita tinggalkan kalau sendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaklah kalian itu bersama-sama, jauhilah daripada perpecahan, ya. Hendaklah kalian berjamaah, bareng-bareng. Karena Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan berjamaah, sebagaimana Allah mengatakan, ya, bahwa kita disuruh untuk bersatu, jangan berpecah belah. Ya, Islam ini mudah dihancurkan karena kita berpecah belah. Tapi kalau kita bersatu,
maka Islam akan jaya. Seperti lidi, 1, 2, 3 masih mudah dipatahkan. Untuk nyabet enggak kerasa, untuk nyapu enggak ada efek. Tapi kalau sudah 50, 100, 1000, maka untuk mukul bisa kelenger, untuk nyapu bisa bersih, ya, dipatahkan juga sulit. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama-sama, jauhi daripada perpecahan. Wa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu selalu mengincar orang yang selalu sendiri, ya. Wa huwa minal isnain ab'ad, kalau ada 2 orang setan semakin menjauh, ada 3 orang semakin menjauh, semakin banyak setan semakin menjauh. Kalau persatuan kita, jamaah kita ini dalam kebaikan, bukan dalam jamaah rasan-rasan, bukan dalam jamaah kemaksiatan. Nah, itu setan tetap akan mendekati, ya. Man arada bihumulatul jannah falyalzim al-jamaah, barang siapa yang menginginkan baunya surga maka hendaklah bersama-sama, ya, jangan sendirian. Yang ketiga, qillatut tadzkir al-maut wa dar al-akhirah. Orang yang mudah futur itu adalah yang ia qillatut dzikr, sedikit sekali mengingat, ya, mengingat apa? Ya, mengingat Rabbnya. Wa darul akhirah, dan mengingat kehidupan akhirat. Fa inna dzalika min sya'ni ay yuaddi ila futur al-iradah. Itulah sebab dia akan apa? Mengalami masa kejenuhan, masa malas atau berhenti, ya, al-iradah, untuk mencapai keinginan atau cita-cita. Wa du'fal azimah wa bata'a an-nasyat wal harakah, ya, hilang apa kesemangatannya dan untuk beramal. Bal qad yuaddi ilal wuquf wal inqita, itu nanti lama-lama membawa dia untuk al-inqita, meninggalkan, ya. Maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada 2. Ayat yang ada di Al-Qur'an, apa namanya? Ayat yang tertulis, yakni yang kedua adalah ayat kauniyahnya Allah, yakni alam semesta ini, kejadian-kejadian, entah itu kejadian alam atau kejadian pada diri kita sendiri, sakit, sehat, mati, hidup, selamat atau tidaknya, itu dijadikan sebagai apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaklah senantiasa mengingat akan darul akhirah. Kehidupan dunia kita ini bukan untuk poya-poya, untuk bersenang-senang, tapi kehidupan dunia kita ini untuk beramal, mempersiapkan demi menuju kampung yang abadi, yakni akhirat, ya. Jadi kalau kita lupa dengan kampung akhirat, sebagaimana kita merantau lupa kampungnya, ya, lama nggak pulang. Tapi kalau orang melantau ingat kampungnya, sebelum dia pulang dia mempersiapkan bekal supaya dalam perjalanan baik, nanti ketika sampai kampung pun diterima dengan baik juga, ya, tidak dinilai yang negatif, ya. Gitu kalau di dunia. Bagaimana kita mau pulang kampung akhirat? Karena aslinya kita adalah di surga, karena kesalahan bapak ibu kita, yakni Nabi Adam dan Hawa, kita sementara ditaruh di dunia untuk menebus itu semuanya. Nanti kita akan dikembalikan lagi di akhir ke surga. Yang kelima, at-taqsir fil amal al-yaum wal lailah.
sedikitnya melakukan amalan-amalan yaumiyah atau lailiyah, harian atau amalan malam. Masalun naum anis salah al-maktubah bisababin, yakni contohnya tidur, ya, anis salah maktubah, dari salat yang diwajibkan dengan sebab bisababin istamarra alladhi la mubarrila lahu ba'dal isya wa misla ihmal ba'da tawakil nawafil warratibah. Jadi setelah isya dia tidur, ya, demi untuk apa? Harusnya dia melakukan sholat malam, tetapi dia setelah isya dia malah begadang misalnya, atau dia tidur terlalu panjang sehingga dia tidak bisa melakukan amalan-amalan malamnya, entah itu sunnah-sunnah nawafil atau sholat malamnya. Terus dia tidur, kemudian di siangnya pun dia tidak melakukan amalan selain maktubah, ya, dia tidak melakukan sholat duha misalnya, atau dia tidak membaca Al-Quran, atau dia lupa dengan zikir dan doa istighfar, ya. Nah, dia lakukan mungkin hanya sedikit, ya, dia lakukan hanya sedikit, karena sedikitnya yang melakukan amal yaumiyah wal lailiyah ini, sehingga apa? Merasakan kebosanan, ya, merasakan kebosanan atau futur. Maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa bersemangat, ya, untuk apa? Zihab ilal masjid, ya, untuk berangkat ke masjid. Waqad asara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana setelah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yaqudu syaitan ala qafiyati ra'si ahadukum idza huwa nama salasan uqudan, bahwa setan, ya, akan apa? Mengikat kamu setiap kamu tidur. Ya, ketika kita tidur itu setan ngikat kita dengan 3 ikatan. Bisalah satin, ya. Maka ketiga ikatan itu akan terlepas apabila satu, kita ketika bangun berdoa. Doa bangun tidur apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, kalau kita ketika bangun tidak berdoa, maka ikatan itu masih. Kalau kita berdoa, terlepas satu ikatan. Untuk yang kedua, bagaimana cara bukanya? Dengan berwudu. Segera ke kamar mandi, ya, bersih-bersih, kemudian wudu. Maka ikatan kedua akan lepas. Kemudian yang ketiga, melepas ikatan yang ketiga adalah dengan sholat, ya, dengan sholat. Maka kita lakukan sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian tutup dengan witir. Maka apabila seorang hamba senantiasa setiap harinya mampu membuka 3 ikatan ini, maka dia menjadi orang yang paling bahagia hidupnya. Tapi kalau tidak, setiap malam diikat oleh setan 3 dan tidak kita urai, setiap hari ikat, semakin kuat. Nah, maka kita mudah untuk bermaksiat, malas dan lain sebagainya, karena setan mudah untuk mengendalikan. Yang keenam, sebab dari kita futur, dukhulul jawfi syai'in muharramat au syubhah, yakni melakukan atau apa? Dukhulul jawfatu syai',
muharram, melakukan hal-hal yang haram atau subhat. Imma bisababin taksiru adamul itqanihi lil amal al-yawm alladhi ya'tashiu minhu, wa imma bisababin ta'amuluhu fima tasmiyatus syubhah. Ya, jamaah rahimakumullah, di antara penyebab kita putur, ya, patah semangat atau meninggalkan amalan soleh itu disebabkan dengan hal-hal yang haram atau subhat yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka jamaah rahimakumullah, masalah makan dan minum ini, pakaian, ya, yang kita gunakan harus selektif betul. Jangan sampai kita sembarangan, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada seorang musafir, ya, kemudian ia di perjalanan berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, mengangkat, ya Rob, wahai Tuhanku, meminta, ya, padahal apa, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. Fa kaifa yustajabu lahu, bagaimana mau diijabah oleh Allah kalau ia melakukan hal-hal yang haram. Padahal salah satu doa mustajab adalah di saat safar, ya, dalam perjalanan. Nah, itu ditolak oleh Allah. Maka jamaah rahimakumullah, ada lagi hadis yang dikatakan, kullu jasadin tanbutu min sahtul aw min haram fannaru awwalu bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannar, maka api neraka yang lebih berhak untuk membakarnya. Ya, dalam Al-Quran setiap kita makan yang haram itu dikatakan fi batni naro, seperti makan api dan di dalam perutnya, ya, fi batni naro. Jadi kayak makan api kita, ya, kalau makan yang haram. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus selektif. Kenapa Imam Syafi'i itu bisa hafal Al-Quran umur 7 tahun dan menjadi ulama masih umur muda? Ternyata orang tuanya, si ibu kepada suaminya, setiap kali pulang membawa uang selalu ditanya halal atau haram, ya. Bawa apa aja sebelum dipakai ditanya ini halal atau haram, ya, itu ditanya terus seperti itu, ya, sehingga terjaga semua makanannya, kemudian punya anak, ya, pantas seperti itu. Nah, kalau kita sembrono makan segala macam, itu akan pengaruh kepada anak dan keturunan kita, ya. Maka sang istri mengatakan, ketika suaminya bertanya, "Dek, kenapa kok kamu selalu menanya, ya, halal atau haram?" "Mas, saya masih kuat untuk tidak makan 3 hari daripada saya kenyang dengan barang yang haram." Begitu, ya, istri yang solehah, ya. Tapi kalau istri yang enggak, ya, bisa marah, pulang nggak bawa uang, ya, bisa ngamuk-ngamuk, dapat uang sedikit kurang banyak, nah ini marah, bahaya, ya. Kemudian yang ketujuh, al-ghuflah an sunanillahi fi kauni wal hayah, lupa akan daripada sunnah-sunnah Allah dalam kauni wal hayah, dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan kita ini tidak selalu mulus, bahwa kehidupan kita ini tidak selalu di atas, bahwa kehidupan kita ini tidak selalu senang. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, dikatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi kehidupan kita di dunia ini secara sunnah Allah itu silih berganti, ya, akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi ketika kita masih dalam ketaatan kepada Allah, dalam jalannya Allah, kita masih dalam kebaikan, ya. Jadi kita tidak selalu senang, pasti ada masa sedihnya. Tapi ketika sedih nggak melupakan Allah. Kita tidak selamanya punya uang, pasti akan ada masa pecekliknya. Tapi ketika peceklik tidak melupakan Allah, begitu. Jadi memang manusia memang dikatakan innal insana khuliqa halua. Memang manusia itu kadang bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah penuh keluh dan kesah, ya. Tetapi bagi orang mukmin keluh dan kesah tetap dalam koridor, ya, bahwa ketika kita dikasih nikmat kita bersyukur, kalau dikasih ujian kita bersabar ini. Jadi ketika kita memahami, oh, dagang saya itu nggak selamanya rame, ketika nggak rame nggak apa namanya, nggak futur, ya, nggak meninggalkan, ya biasa, ya. Semua kita pasti akan mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimahullah, al-wuqu' fil ma'asi was-sayi'at wala siyama as-sighara adz-dzunub ma'a istihanah, yakni terjerumusnya kita di dalam dosa, maksiat, baik itu maksiat yang kecil atau besar. Apalagi kita kalau melakukannya itu ada unsur kesengajaan atau ada unsur peremehan. Jamaah rahimakumullah, itu sebab janganlah kita menganggap bahwa kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, janganlah kita meremehkan dosa. Kan Allah Maha Pengampun. Tidak. Bahwa Allah mempunyai Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan untuk kita jadikan sebagai hujah kita di dalam melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita, maka Allah memberikan maaf. Tapi kalau kita melakukan dengan kesengajaan, peremehan, Allah tidak akan maafkan, ya. Jemaah rahimakumullah, itu baru al-asbab. Insyaallah di pekan depan kita bahas dua judul, yakni al-athar wal ilajah, yakni dampak daripada putur dan obatnya. Nah, insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang. Masih berapa menit? 1 menit. Nah, mau tanya apa teruskan? Ada yang mau tanya? Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi begini, bahwa kehidupan kita ini akan berubah. Ya. Kehidupan kita ini akan mengalami satu perubahan. Maka setiap kali perubahan demi perubahan itu haruslah kita di atas ketaatan. Jangan sampai perubahan demi perubahan ini ketika kita di atas, kita ingat Allah, kemudian jatuh kita lupa. Ketika kita senang, kita ingat Allah, ketika susah, atau sebaliknya, ya. Ketika senang lupa Allah, ketika susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di setiap kali dalam kehidupan kita sertakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahaka, fa idasta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan hadir di saat kamu, ya, dalam keadaan apapun Allah akan hadir kepadamu. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk, dalam arti itu minta
sesuatu yang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala ya, bukan oh saya lapar ya Allah minta makan ya, padahal Pak Yas punya stok makan nggak minta, itu juga salah. Selain minta sama Allah ya berdoa, didatangkan orang yang memberikan, ya kan gitu ya, pasti ada wasilahnya. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita teruskan di pertemuan kita di pekan depan. Kita bahas tentang dampak daripada futur dan obat kalau kita mengalami kefuturan. Aku qouli hada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.